Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam 'allamahul bayan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم حرم على النار كل حي لين سهل قريب من الناس صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, tak bosan-bosannya senantiasa kita mengucapkan puji dan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan serta nikmat umur, sehingga kita masih dapat melaksanakan fardu solat Jumat berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Kemudian salawat berangkaikan salam keharibaan junjungan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat kepada beliau dan mengerjakan segala sunnahnya, InsyaAllah kita termasuk golongan umatnya yang akan mendapatkan syafaat. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya, khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan umumnya kepada kita semua. Mari senantiasa kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan mengerjakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, tanpa terasa kita berada pada minggu ketiga 21 Rajab 1442 Hijriah. Tidak ada dalil
Al-Quran maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan kepada kita untuk mengerjakan amal soleh ketika masuk pada bulan Rajab. Para nabi, rasul, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang soleh terdahulu, apabila ketika memasuki bulan Rajab, mereka mempersiapkan diri atau membekali dirinya untuk meningkatkan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurang 40 hari ke depan kita akan melaksanakan puasa Ramadan, Sya'ban Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita nikmat umur sehingga nantinya kita akan dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Amin, Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Adapun judul khutbah singkat pada Jumat kali ini ialah 4 perbuatan yang diharamkan masuk neraka. 4 perbuatan manusia yang diharamkan Allah masuk api neraka. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Ada 4 perbuatan atau golongan manusia yang diharamkan Allah masuk api neraka. Keempat perbuatan atau golongan manusia tersebut merujuk pada hadis Nabi yang sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada umatnya agar terhindar dari siksa api neraka Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hurrima 'alan nar kullu hayyin layyin sahlin qarib minan nas." Diharamkan atas kalian, kata Allah, api neraka, yaitu setiap orang-orang yang memiliki rendah hati atau sikap tawadhu, lemah lembut, tidak pemarah, memudahkan urusan orang lain, serta dekat dengan manusia atau hablum minan nas. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Dari hadis tersebut, bila kita ambil hikmah atau pelajaran, ada 4 perbuatan manusia yang diharamkan baginya api neraka. Yang pertama, kata Allah, hayyin, yaitu orang yang rendah hati, tawadhu, tidak sombong. Orang-orang yang memiliki sifat lemah lembut atau tawadhu, atau tidak akan meremehkan orang lain, atau bahkan congkak merasa dirinya paling benar terhadap orang lain. Ada lagi dirinya melebihi kekuatan atau kehebatan orang lain, sehingga orang lain tersebut merasa minder, sakit hati atas apa-apa yang diperbuatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma tawadhu'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah azza wa jalla." Tiada orang yang rendah hati karena Allah kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Ahmad. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Orang yang memiliki sifat lemah lembut atau tawadhu atau rendah hati tentunya akan memiliki atau menjauhi sifat-sifat yang akan merugikan dirinya, baik itu sifat yang dapat menyinggung perasaan orang lain, dendam, kebencian, dengki, iri, dan lain sebagainya. Dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain juga,
la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kabir. Tidak akan masuk surga seseorang yang hatinya terdapat seberat biji kesombongan. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Sombong itu, kata Nabi, akan menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Bila kita lihat di zaman yang modern, di zaman yang canggih, orang-orang yang memiliki sifat rendah hati atau tawadu jarang kita lihat. Bahkan kebanyakan manusia meremehkan atau melupakan bahwasanya dari mana dia diciptakan sebenarnya. Kalau dia memahami dia diciptakan dari air yang hina, setetes air mani, tentunya dia tidak akan mau membuat orang lain sakit hati ataupun menyepelekan orang lain terhadap apa yang akan diperbuatnya. Nah, disinilah sifat tawadu itu sangat penting kita amalkan. Apalagi di tengah-tengah kehidupan masyarakat, di tengah lingkungan kita, orang-orang yang seperti inilah yang jarang kita temukan. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Adapun golongan atau perbuatan yang kedua yang tidak menyebabkan dia masuk api neraka Allah Subhanahu wa taala adalah adanya sifat lain. Sifat lain itu adalah orang-orang yang memiliki sifat lemah lembut atau penyantun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Orang-orang yang memiliki sifat lemah lembut tentunya jauh dari sifat amarah. Orang-orang yang memiliki sifat lemah lembut tentunya sebelum orang lain meminta maaf, dia terlebih dahulu memaafkan kesalahan orang lain. Orang-orang yang memiliki sifat lemah lembut dapat dilihat dari ucapan serta perbuatan yang dilakukannya. Sifat lemah lembut serta penyantun merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 159. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min haulik. Dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, engkau Muhammad, kata Allah, memiliki sifat lemah lembut, memiliki sifat lemah lembut terhadap umat. Seandainya engkau kaku atau berhati keras, niscaya umat akan menjauhi atau mengingkari dari apa yang engkau sampaikan. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok uswah, contoh suri tauladan yang wajib kita contoh, yang memiliki sifat lemah lembut kepada umatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memandang maukah dia agama Islam maupun tidak, sikap lemah lembut tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terapkan kepada seluruh umatnya. Rasulullah tidak pernah bersikap keras walaupun umatnya pernah menyakiti hatinya. Rasulullah tidak pernah menyakiti hati umatnya. Kemudian sifat lemah lembut juga dan penyantun merupakan prinsip dan pokok ajaran dalam sebuah Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuhramir rifqa yuhramil khair." Barang siapa yang tidak memiliki sifat kelembutan di hatinya, baginya tiada kebaikan. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Kemudian
Yang ketiga, perbuatan yang akan tidak menyebabkan orang masuk neraka adalah syahlun. Syahlun adalah orang-orang yang memudahkan urusan orang lain atau tidak mempersulit urusan orang lain. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Orang-orang yang memiliki sifat syahlun, yakni orang-orang yang memudahkan urusan orang lain atau membantu orang lain, baik itu membantu dengan pikiran, tenaga maupun harta bendanya. Orang-orang yang ringan membantu atau memudahkan urusan orang lain, diharamkan Allah baginya api neraka. Karena orang-orang yang ringan membantu kesulitan orang lain akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat kelak nantinya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Salah satu contoh misalnya, seorang pemimpin yang memudahkan rakyatnya, bukan mempersulit rakyatnya. Seorang pejabat atasan yang mempermudah urusan anggotanya atau bawahannya, bukan bahkan sebaliknya mempersulit urusan anggotanya. Ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, barang siapa yang menghilangkan kesusahan dari orang mukmin, Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kesusahannya di hari kiamat kelak. Barang siapa yang membantu orang yang kesulitan, Allah akan memudahkan urusannya di dunia, terlebih-lebih di akhirat kelak. Barang siapa yang menutupi aib seseorang muslim, Allah Subhanahu wa taala akan menutup aibnya di dunia, terlebih di akhirat kelak. Allah akan selalu melindungi hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Seorang muslim hendaknya berupaya menghilangkan kesulitan atau penderitaan orang lain, apalagi terbelit masalah hutang yang dapat menghilangkan nyawa orang lain atau perekonomian orang lain. Bila seseorang muslim membantu muslim lainnya dengan ikhlas, maka Allah akan memberi balasan terbaik terhadap apa-apa yang dilakukannya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Yang keempat, golongan atau perbuatan orang-orang yang tidak akan masuk neraka Allah Subhanahu wa taala adalah qarib. Qarib adalah orang-orang yang akrab, dekat atau pintar bergaul dengan sesama. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Orang-orang yang memiliki sifat qarib adalah orang-orang yang memiliki keakraban, pintar bergaul, murah senyum, bahkan tidak pernah memutuskan silaturahim jika bertemu atau berpisah dengan orang lain. Tujuan daripada sifat qarib adalah meningkatkan hubungan ukhuwah Islamiyah, yakni meningkatkan hubungan silaturahim agar terjalin dengan baik tanpa adanya permusuhan ataupun perselisihan. Orang-orang yang memiliki sifat qarib, yakni akrab dengan manusia, tentu sudah membekali dirinya dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni hablum minallah. Sebab dengan takwa ia mampu memperbaiki hubungan kedua-duanya, bukan salah satu saja. Ada orang selalu memperbaiki hubungan sesama manusia atau hablum minan nas tanpa memperdulikan hubungan kepada Allah atau hablum minallah. Ada satu lagi, orang-orang yang selalu mempererat hubungannya kepada Allah tanpa memikirkan atau memperdulikan hubungan kepada sesama manusia. Nah, tentunya
Kedua-dua hal ini, hablum minallah maupun hablum minannas, hendaknya selalu merekat pada diri kita sendiri. Dan hendaknya kita meningkatkan kehidupan ini bukan hanya dunia saja, tetapi akhirat juga. Bukan hanya akhirat saja, tetapi dunia juga kita penting atau kita kerjakan. Maka kedua-dua hubungan hablum minallah maupun hablum minannas akan terjalin dengan baik dan akan terasa iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hablum minallah wa hablum minannas. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Demikianlah khutbah yang singkat ini dari 4 golongan ataupun perbuatan orang-orang yang tidak akan dimakan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita raih, kita capai dari apa yang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni orang-orang yang rendah hati, tawadhu, orang-orang yang memiliki sifat lemah lembut, tidak pemarah, orang-orang yang memudahkan urusan orang lain atau tidak mempersulit urusan orang lain. Dan yang terakhir adalah orang-orang yang menjalin hubungan sesama manusia atau hablum minannas. Demikianlah khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi khatib sendiri dan umumnya bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga nantinya memasuki bulan Ramadan kita digolongkan orang-orang yang fitrah, golongan orang-orang yang suci. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفره إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. آمين يا الله آمين يا قاضي الحاجات. اللهم بارك لنا في رجب وشعبا وبلغنا رمضان. اللهم بلغنا في رجب وشعبا وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون